Hai Kobil, Oke, Smart Student. gimana nih kabarnya? Luar biasa. Ini kita bahas buku apa? Kita bakal bahas buku terkait seni hidup minimalis tuh. Di buku ini kita yang aku dapetin ya, kalau di era sosial media kan ngelihat orang pakai ini atau jalan-jalan ke sana, kita pengen juga kan sebenarnya kan, bener gak? Bener banget. Nah, di sini diajarin bahwa sosial media itu tempat kita bandingin diri, bener gak? Bener. Si A, oh udah kaya nih, udah dapat 1 M pertama. Si B, dia udah punya rumah pertama. Sedangkan kita belum. Kita sibuk apa ya? Sibuk bandingin diri itu loh daripada nikatin diri, bener gak? Bener. Nah, padahal di sini aku pelajarin juga, kadang tuh kita lebih banyak yang lebih terus kan, tapi lupa bahwa bersyukur itu lebih penting daripada ngebandingin diri terus gitu. Terkait rumah lah, terkait kantornya bagus lah, misalnya kantor si A bagus, rumahnya gede, mewah, atau mobilnya mobil yang berkelas, atau liburannya keluar negeri, luar benua gitu kan. Nah, tapi kita lupa bahwa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki lebih better daripada kita bandingin diri terus. Ya kita bersyukur aja kan dengan apa yang kita miliki daripada terus kita ngejar apa yang dimiliki orang lain. Nah, itu yang aku dapetin dari buku ini. Ayat Alkitab di Ibrani 13 ayat yang kelima deh. Jangan menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu gitu. Jadi apa yang udah Tuhan kasih tuh ya ada porsinya gitu, udah ada ruangnya kan. Jadi kita syukurin aja dengan apa yang kita punya. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup minimalis tuh membuka ruang untuk kita bisa memberi. Kan kebanyakan kita kan numpuk barang-barang di rumah kita yang mungkin kurang, yang sebenarnya kita nggak pakai lagi tapi kita sayang gitu kan. Mau diapain? Bener gak? Smart Student ya? Aku alamin juga gitu kan. Contoh hal simpannya apa ya? Kayak kita misalnya beli makanan keluar tuh kan ada kantong plastik kan. Kantong plastiknya kalau misalnya gede ya kita simpan untuk sampah nanti. Nah, itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalau bajunya udah banyak, misalnya udah kekecilan lah atau memang warnanya udah pudar deh, kita tumpukin aja, kita biarin aja gitu. Itu kan sebenarnya bisa jadi opsinya ya kita donasi aja ke orang kan, bajunya kan. Bener gak? Nah, itu kan lebih bermanfaat. Karena kekayaan sesungguhnya itu bagus nih kata-katanya. Bukan apa yang kita simpan, tetapi apa yang bisa kita bagikan. Aku juga ingat di ayat Alkitab juga di Matius 22 ayat 37 dikatakan bahwa ya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kita lihat orang yang membutuhkan ya kita kasihlah gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitas kita. Jangan sampai kita ngebantu orang pun di luar kemampuan kita juga, benar gak? Bener. Di luar kapasitas kita itu juga ya salah sendiri juga kan. Kan kita harus tahu, kita tahu ukuran diri kita sampai level apa sih kita bisa helping with others gitu, bantu orang gitu kan, helping others. Nah, yang ketiga, belilah barang karena sadar, bukan karena dorongan sesaat ataupun tekanan sosial. Untuk menciptakan lemari minimalis sejati, batasi perlengkapan Anda menjadi hanya satu untuk setiap produk. Yang berarti bahwa ya kita beli ya karena kita butuh gitu, bukan karena pengen diakuin orang. Itu jadi PR sih. Makanya kan tadi aku bilang juga kan, bro kameramen ya, dunia sosial media kan banyak orang comparing kan. Betul. Dan kita nggak tahu di sosial media ya memang apakah itu beneran atau memang cuma settingan atau memang cuma untuk apa ya, bahasanya untuk branding doang ya. Gitu. Nah, itu 3 poin yang aku dapetin ya Smart Student terkait seni hidup minimalis ini. Terkait pertama bahwa kita ya belajar bersyukur lah, lebih penting daripada bandingin diri terus kan. Dengan apa yang sudah kita miliki kita syukurin, kita kelola dengan baik. Ya kayak kita juga yang kisah orang yang dikasih talenta, ada yang 1, 2, 5, 10. Yang dikasih talenta yang 1 itu kan dia gak kelola talentanya, malahan dia kubur aja kan, dikubur. Terus pas tuannya datang gak ada hasilnya, ya udah, ya api neraka lah gitu kan. Sedangkan yang 2, 5, 10 karena dia bisa lipat gandakan atau mengerjakan talentanya, ya Tuhan percayain lebih. Itu. Lalu yang kedua, terkait hidup minimalis itu membuka ruang kita untuk memberi. Jadi barang-barang yang memang gak bisa kita pakai lagi atau memang bukan waktunya kita pakai lagi lah gitu kan, pasti ada lah atau kayak estafetnya gitu kan. Ya udah kita kasih ke orang yang membutuhkan gitu. Yang ketiga, belilah barang karena sadar, bukan karena tekanan sosial ataupun karena pengakuan dari orang lain atau dorongan sesaat secara emosional. Itu yang aku dapat ini, bro kameramen, terkait buku ini ya, sangat luar biasa sih. Karena banyak dari kita kan kadang nyimpen barang banyak-banyak, tapi kita nggak tahu untuk apa akhirnya. Bener gak? Bener banget sih. Kita lebih aware juga barang yang memang kita harus nggak usah pakai lagi, nggak bisa kita pakai lagi kan, yuk kita donasin aja gitu. Daripada kita simpan terus, makan tempat juga loh tempat, bener gak? Bener sih. Barangnya jadi tempat kita jadi sempit gitu, gak leluasa gitu. Itu sih sebenarnya.
Thank you Ko Billy. Oke, semoga bermanfaat ya Smart Student ya. Dan coba kalian komen lagi buku apa yang bakal kita bahas di Smart Book Series berikutnya. Gitu ya, sama-sama cerdas. See you. See you.